Video tindakan penganiayaan itu pun beredar di media sosial. Penganiayaan ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024. Halo teman-teman, kembali kita bertemu pada saat yang indah ini teman-temanku. Kembali kita akan membahas di mana kejadian atau peristiwa yang telah terjadi antara karyawan dan anaknya bos tukang roti, di mana seorang lelaki bajingan ini melakukan penganiayaan kepada seorang perempuan yang hingga mengalami luka berat, di mana ada peristiwa tersebut dan dia melemparkan bangku. Oleh karena itu, bahkan apesnya perempuan ini setelah dia melaporkan, ada informasi yang beredar bahwa dia telah ditipu seorang yang mengaku sebagai pengacara. Teman-temanku, dunia semakin jelek, dunia semakin merajalela dengan peristiwa penganiayaan dan juga kekerasan. Oleh karena itu teman-teman, saya hanya berharap bahwa semua kekerasan dapat dihapuskan dan juga ditindak secara keras dan juga ditindak seadil-adilnya oleh pihak yang berwajib, siapapun itu, tanpa adanya pertimbangan apapun. Seorang anak tukang roti ini teman-teman, informasi yang beredar sebelumnya bahwa dia itu merasa kebal hukum. Oke, mungkin dia merasa banyak uang, mungkin orang tuanya merasa banyak uang. Kita minta kepada pihak penyidik, pihak Disnaker agar juga dapat melakukan pengecekan kepada seluruh karyawan supaya dapat menjamin perlindungan hak-hak karyawan dalam sebuah perusahaan roti tersebut. Kembali kita ulas pada awalnya teman-temanku, memang bahwa ada filosofi yang mengatakan antara pengusaha ataupun perusahaan dengan karyawan memang tidak pernah setara, di mana perusahaan itu memang bisa melakukan suatu aturan otonom tetapi tidak bisa terlepas dengan aturan heteronom. Oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintahan ketika ada aturan-aturan tertentu kepada seluruh perusahaan ini? Dia membuat suatu aturan otonom, tetapi dia tidak dapat mempertimbangkan, dia tidak dapat melihat suatu aturan yang heteronom terhadap sebuah perusahaannya. Harusnya pihak pemerintah, Disnaker, dan Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan pengecekan lebih detail kepada semua perusahaan agar tidak terjadi lagi kepada orang lain yang saling melakukan penganiayaan seperti ini nantinya. Kawan-kawanku, bahwa perempuan ini ikut kita prihatin teman-teman. Selain dia dianiaya, dia juga dapat apes. Kenapa? Karena dia ditipu seorang ataupun seseorang yang mengaku-ngaku sebagai pengacara. Namun teman-temanku, bahwa ketika hal ini terjadi di diri kita, mungkin kita sangat terpuruk, sangat merasa dizolimi terhadap hak asasi kita ini. Teman-temanku, perlu saya sampaikan bahwa walaupun adanya filosofi yang tidak dengan setaranya antara karyawan dengan perusahaan, tetapi kita tidak bisa terlepas dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 itu, bahwa adanya perlindungan hak bagi seseorang itu, perlindungan harga diri, perlindungan harkat dan martabat. Artinya bahwa kita sama dengan kedudukan hal tersebut. Walaupun perusahaan itu melakukan ataupun membuat suatu aturan otonom di dalam lingkungan kerjaannya, tetapi dia harus mengupayakan, dia harus mengutamakan juga harga martabat orang lain sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kita meminta kepada perlindungan ataupun komisi lembaga perlindungan perempuan supaya dapat memberikan perlindungan kepada karyawan tersebut, apapun itu bentuknya. Lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, supaya jangan menerima suatu restorasi justice yang diminta oleh pihak-pihak tertentu ataupun yang diminta oleh pihak keluarga laki-laki tersebut. Saya hanya menyampaikan bahwa ketika dapat ditoleransikan sebagai restorasi justice dalam penyelesaian masalah ini, maka saya katakan bahwa hukum bisa dibeli oleh orang kaya, maka kekerasan ataupun juga penganiayaan nanti akan terus terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya apabila ini akan diterima restorasi justice. Oleh karena itu, kepada pemerintahan di Indonesia, penegak hukum seberat-beratnya orang ini,
di mana dia melakukan penganiayaan ini semena-mena dia merasa kebal hukum. Coba bayangkan ketika seseorang sekarang ini bahwa dia merasa kebal hukum. Kapolri Listio Sigit Prabowo harus menegakkan keadilan, harus mengupayakan, harus bekerja keras untuk menindas siapapun oknum-oknum yang melakukan nanti sesuatu hal yang kita tidak duga, seperti mengabaikan hukum dan mengutamakan keuangan. Jadi kepada kita semua, kita terus mengawasi kasus ini sampai kapan nanti putusan ini apakah sudah keluar atau tidak. Saya hanya berharap bahwa semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk oknum pengacara yang mengaku-ngaku itu, dapat dijerat hukuman yang berlapis sebagaimana hukum di Indonesia ini adanya di KUHP 378 tentang penipuan dan juga 263 tentang pemalsuan dokumen. Itu wajib dilakukan dan diterapkan kepada oknum tersebut. Jika polisi tidak berani melakukan itu, saya rasa tidak ada gunanya nanti pihak kepolisian. Apabila itu benar informasi bahwa adanya oknum yang mengaku sebagai pengacara sehingga mereka telah meminta transportasi keuangan untuk biaya proses perjalanan mengupayakan hukum, dan harus dihukum berat, dan termasuk itu juga suatu pemerasan. Apabila telah terjadi transaksi dengan alasan untuk biaya operasional, transaksi melalui elektronik ataupun via transfer, maka jangan pernah terlepas dengan Undang-Undang ITE pasal 27 itu. Dan di situ ada unsur penipuan dan juga ada unsur pengancaman, ada unsur kekerasan, ada unsur pemerasan. Di situ tidak bisa terlepas. Oleh karena itu, kepada oknum terkhusus pengacara juga yang sudah terlibat itu harus dihukum berat. Kemudian kawan-kawanku, kita seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harusnya berhati-hati ketika kita berada dalam suatu lingkungan pekerjaan, di mana banyak hal-hal ini terjadi sebenarnya kawan-kawanku, cuma tidak pernah viral. Bahkan banyak orang-orang yang bekerja di bawah UMP, UMR, dan UMK seharusnya telah diatur sebagaimana peraturan Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bahkan tidak boleh diberikan upah kepada pekerja di bawah UMP ataupun UMR sesuai dengan aturan pemerintahan daerah. Kepada seluruh jajaran pihak pemerintahan di bagian pajak, segera juga lakukan audit apakah pajak perusahaan tukang roti ini telah dibayarkan secara sah. Begitu juga izinnya. Begitu juga bagaimanakah kualitas rotinya ini, apakah sudah mempunyai izin halalnya dari Majelis Ulama Islam, supaya roti yang mereka jual ini benar-benar halal, karena ini makanan wajib ada izin halalnya. Teman-temanku seluruh Indonesia, saya kembali mengatakan bahwa bukan hanya 351, 352, 351 ayat 5, ayat 3, ayat berapapun itu yang kepada dilakukan nanti kepada bajingan ini atau lelaki yang menganiaya ini. Tapi saya minta ataupun kita minta kepada perlindungan, lembaga perlindungan perempuan, supaya dapat memberatkan hukumannya. Minta ganti kerugian seberat-beratnya, sebesar-besarnya. Karena ini adalah telah terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat hingga ada kerugian material ketika dia tidak dapat bekerja, beraktivitas, dan terganggu penglihatannya, terganggu berbagai macam. Dan itu kerugian imaterialnya mungkin bisa miliaran jika dia berkenan. Kawan-kawanku dan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kalian jangan mengabaikan ketika kalian berada di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Apabila suatu ataupun seseorang atasan yang semena-mena memperlakukan kalian, kalian jangan mengabaikan bahwa itu hal wajar. Tetapi kalau memang itu, saya menghimbau bahwa apabila adanya orang-orang ataupun perusahaan yang mempunyai wewenang dalam hal
sebagai pimpinan perusahaan yang melakukan kesemena-menaan kepada karyawannya, kepada karyawan segera laporkan, karena kalian telah dilindungi oleh undang-undang. Pada dasarnya kalian telah dilindungi oleh undang-undang dasar, dan apalagi peraturan Omnibus Law tentang undang-undang cipta kerja sudah sangat jelas perlindungan bagi karyawan. Jadi teman-temanku, bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan hal yang harus kita perhatikan di mana kita berada di suatu lingkungan kerja, kawan-kawanku. Untuk menghindari hal-hal tersebut, teman-teman, agar dapat mempersiapkan diri, di mana kita tidak tahu kapan dan entah kenapa bisa itu terjadi nanti kepada diri kita. Oleh karena itu, persiapkan dahulu. Pepatah mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Entah apa yang kalian lakukan di situ,